kemarin. Nah, tapi kalau kemarin kan kita saya tunjukkan contoh itu ya, contoh apa aplikasi yang sudah dipakai. Nah, nanti habis ini kita eh, belajar langsung ya, belajar langsung membuat aplikasi berbasis web. Nah, nanti kita pakai teknologi aja yang sudah ada seperti ChatGPT. Kita suruh dia untuk membuat skrip untuk kita. Nah, terus nanti kita skripnya itu kita tes di lokal, apakah bisa atau tidak. Terus kita modifikasi, skripnya itu kita modifikasi, eh, kita tambahkan template dari Bootstrap gitu. Nah, kita pakai template Bootstrap. Jadi kita eh, memakai apa ya sambil apa learning by doing lah, pakai ChatGPT kita coba apakah hasil dari ChatGPT itu bisa dipakai di dunia nyata. Nah, kalau bisa terus kita modifikasi biar lebih sesuai dengan keinginan kita. Nah, tapi modifikasinya kita nggak pakai ChatGPT, tapi kita coding langsung nanti. Nah, ini saya akan coba login dulu ke ChatGPT saya dulu. Teman-teman pakai ChatGPT juga sendiri ya. Jadi nanti teman-teman juga praktek langsung. Maksudnya teman-teman juga silakan login ke ChatGPT masing-masing. Teman-teman coba apakah nanti codingnya yang diberikan itu sama kayak yang diberikan ke saya. Maksudnya dari ChatGPT-nya itu yang dia kasihkan itu mirip apa tidak. Terus nanti kita coba. Ini saya share screen teman-teman ya. Nah, teman-teman juga langsung ke ChatGPT juga langsung. Nah, ini saya ChatGPT langsung saya share screen. Nah, ini kita langsung make HTML di MySQL script, login script ya, simple. Login. Nah, kita langsung, nah kita sudah dibuatkan. Dia pakai apa passwordnya ini? Oh, dia pakai hash ya. Nah, kita lagi kan pertama dia bikin database-nya dulu ya. Dia pakai password hash. Passwordnya pakai MD5 atau apa ini? Ini simpel banget sih ini. Nah, ini root. Oh, dia pakai MySQL. Nah, sekarang nah, di sini ini ada dua metode, yaitu pakai MySQL sama VDO. Tapi nggak apa, kita coba ikutin aja apa ya pakai MySQL. Kalau yang lebih baik lagi pakai VDO sebenarnya. Kalau di Python pakai VDO juga, teman-teman. Ada yang sudah nyoba Python? Coba ini Mas Fari Akmal sudah pernah nyoba pakai Python. Pakai apa koneksinya? Ke Python nih, kalau ke SQL ke Python pernah. Maksudnya pakai apa? Pakai VDO kan ada dua drivernya. Drivernya kan biasanya ada dua tuh. Pakai Sebentar, VDO apa gimana? sebentar Pak, saya analisis dulu bentar. Kurang paham ya? Kurang paham saya. Oke. Nah, ini kita coba ya. Ini sudah di Nah, ini saya share screen lagi ke ini saya pakai MySQL. Saya pakai tes dulu ya. Ini saya kelihatan ya. HP admin saya kelihatan teman-teman ya. Kelihatan Pak.
Oke. Nah, ini saya delete dulu. Nah, ini kan kosong nih jadi database saya kosong. Nah, kita coba bikin database ya. Kita eksekusi di sini. Sorry, kita copy aja langsung. Nah, Nah, ini kita create table use login apa. Nah, ini kita nggak usah karena kan kita sudah bikin database test di sini ya. Jadi kita nggak perlu buat database baru nih. Nah, makanya saya hapus dulu yang ini. Tapi teman-teman nanti kalau belum bikin tes bisa eksekusi itu sih gitu. Atau mungkin kita pakai apa adanya aja ya, biar lebih enak contohnya. Nah, ini aja. Ini centang aja. Nah, kalau kita refresh, login up. Nah, ini sudah ada nih. Kita lihat, oh, udah ada passwordnya juga. Terus berikutnya kita login HTML, kita copy. Nah, kita di sini saya pakai Google Storm ya, screen sharing. Terus yang sharingnya ya, bisa juga. Oke, kelihatan ya? Saya pakai anu aja dulu lah, pakai Sublime aja. Oh. Kalau teman-teman kayak apa? Tampilan apa? Skripnya sama nggak yang diberikan oleh ChatGPT-nya? Halo teman-teman, Sama, Pak. sama ya. Sama-sama, Pak. Sama. Ini share screen-nya saya rubah dulu deh. Ini share-nya application window. Enaknya apa ya? Nah, ini tak share, ini aja yang tak share. Nah, ini kan saya sudah bikin demo nih teman-teman. Yang kemarin di sini, ya saya simpan di sini log index.html ya. Nah, saya di sini ada demo. Nah, ini saya rubah indeks HTML. Nah, cuma saya coba eksekusi di sini teman-teman. Demo. Oh, demonya nggak kelihatan nih. Oh, nggak bisa nih teman-teman. Coba kita lihat. Oh, indeks. Lihat coba. Nggak bisa. Oh, yang ini. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Nah, sebaik kita loginnya sih sudah bisa ya. Kita lihat.
kita bikin login page.php ya. Kita copy aja. Terus kita buka lagi copy di sini nih. Nah, kita save aja di demo ya. Login.php. Nah, jadi sini teman-teman ini saya jelasin dulu ya. Pertama kan kita bikin database dulu ya. Jadi di database ini kita bikin table user, ada ID, ada username, dan passwordnya. Nah ini passwordnya kita dipakai sudah di hash, password hash. Jadi ini ada use PHP passwordnya. Jadi ini itu adalah hasil generate dari password. Ini fungsi yang ada di PHP. Jadi kita tinggal pakai aja teman-teman. Nggak perlu apa bikin sendiri. Terus kemudian kita di formnya ini ada HTML-nya teman-teman. Kemudian di formnya ini yang paling penting itu adalah ini alamat action-nya ini. Nah, action-nya nanti ini kalau kita klik submit ini, dia akan ngirim ke login.php. Nah, metodenya post. Jadi post itu maksudnya kita kirim data. Nah, nanti yang yang perlu yang perlu diperhatikan lagi itu adalah name, teman-teman. Name-nya sini ada dua, yaitu username sama name lagi password. Nah, jadi dia akan mengirim data ini sama ini ke login.php. Dan nanti di script login PHP itu ada tampilannya seperti ini. Nah, di sini ini ada 4 parameter yang utama ya. Yang pertama adalah localhost. Ini adalah koneksinya kemana. Jadi kita eh, koneksi ke MySQL-nya dia pakai localhost. Umumnya pakai ini atau pakai 127.0.0.1. Nah, tapi biasanya localhost sih sudah cukup teman-teman. Terus ini username, user untuk login ke MySQL-nya. Ini passwordnya. Terus ini database-nya. Nama database yang akan kita pakai dalam kondisi ini adalah login app ya. Nah, sebenarnya ini kita bikin koneksi pakai MySQL. Dan ini ada host, username, password, dan DB name. Nah, ini sudah sama kayak ini. Nah, ini new connection. Ini coba connection kalau dia berhasil. Kalau dia gagal ada die ya. Die ini berarti mati ya. Dimatikan skripnya dimatikan. Nah, ini kalau berhasil dia lanjut. Nah, lanjut maka dia lari ke sini. Kita post. Nah, tadi ini untuk mendapatkan data username dan password yang dikirim dari login HTML ini, teman-teman. Nah, dan nanti ini select, kemudian dia akan membuat koneksi ya, teman-teman ya. Koneksi, yaitu select password from user, where username sama dengan bintang. Nah, bintang ini nanti pa- parameternya, teman-teman. Ya, ini nanti akan di set bin parameter. Nah, ini akan diganti sama ini. Jadi kalau ada dua begini ya, umpamanya ada dua ya, dua tanda tanda tanya, berarti ada dua parameter. Nanti username apa gitu. Kemudian dieksekusi, kemudian ditarik resultnya. Nah, kalau dia 6 row ini berapa? eh, Data yang ditarik itu lebih row-nya, jumlah row-nya berapa? Kalau dia lebih dari 0, berarti dia berhasil ya. Kemudian reset passwordnya, hasilnya passwordnya, kemudian di fetch, kemudian diverifikasi passwordnya, apakah password yang kita kirim sama hasil hasil eh, hashingnya itu sama. Jadi kan kita ngirimnya tadi eh, passwordnya kita 1 2 3 4 ya. Tapi kan dalam database passwordnya kita kan diacak jadi seperti ini teman-teman. Nah, gimana caranya kita memastikan bahwa passwordnya kita itu sama ini nilainya itu pakai ini teman-teman. Pakai password verify ini. Nah, ini password yang kita kirim dan dari sini dengan hashed password. Jadi password yang sudah di hashing ya, di encrypt. Bukan di encrypt sih, jadi di encrypt itu beda sama di hash ya. Jadi encrypt itu kan kalau encrypt mana maka dia bisa di decrypt, bisa dikembalikan ke kata awalnya 1 2 3 4
bisa di encrypt jadikan random string, tapi dia bisa dikembalikan lagi ke itu. Tapi kalau hashing dia nggak, dia itu satu arah. Dia nggak bisa dikembalikan, dia cumanya bisanya cuma di cross check aja kalau ini apa 1234 ini kalau di hashing juga apakah hasilnya dengan hashing yang sudah disimpan ke password itu sama gitu. Jadi dia dia nggak ditarik, ditarik terus di decrypt nggak, tapi dia di yang data hashing di password di database kita tarik, kemudian data dari eh, password yang sudah kita kirim 1234 namanya. Nah kita password itu kita hash hashnya hasil hashnya sama hash yang di database kita dicocokkan. Nah itu sama apa enggak itu. Jadi dia nggak narik ulang ya, nggak di decrypt. Jadi dia bukan encryption tapi hashing. Nah, ini dia kalau berhasil ya login successful, kalau enggak itu kalau hasilnya invalid in user not found gitu ya teman-teman. Nah coba kita coba aja. Kita hasilnya 1234 12345. Nah, kita coba dulu teman-teman. Sudah. Kita root 12345. Nah, ini nggak ada itunya ya teman-teman. Belum berhasil. Name password. Passwordnya apa ya? Kita di ini apa ya? Saya juga lupa password di database saya. Eh, Username. Password saya di Semangka ini. Coba kita lihat ya teman-teman. Nah, user not found teman-teman. User not found berarti nggak sama. Oh, kira usernya admin di sini teman-teman ya. Nah, betul berarti sudah itu tuh. Admin 12345. Nah, invalid password teman-teman. Hashingnya nggak cocok berarti ini. 12345. Nah, invalid password nggak cocok berarti teman-teman. Jadi password hashingnya ini 12345. Berarti ini hashingnya nggak cocok ini hashingnya password hashingnya ini. Coba kita bikin itu ya teman-teman. Satu dua kita cek di ini. Kita cek index.php. Kita kalau mau mengeksekusi PHP teman-teman ini saja. Nah, password hash. Coba 12345 kita echo. Nah, kita coba teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Nah, ini 12345 bener nggak datanya sama kayak ini ya? Ternyata beda ya. Nah, kita rubah langsung di sini. Kemudian kita coba. Nah, ini baru teman-teman. Baru betul teman-teman. Jadi jadi teman-teman nanti harus rubah ini dulu teman-teman. Ini di dirubah pakai password hash. Nah, ini pakai ini nih password hash. Nah, ini saya rubah di sini teman-teman. Ini saya bikin baru pakai password hash 12345. Ini eh, di di apa di mana? Default aja. Nah, nanti hasilnya yang ini teman-teman. Nah,
Ini passwordnya sini selalu berbeda ya teman-teman ya, hashingnya. Jadi karena dia itu ada seedingnya. Nah, ini selalu berubah, tapi sebenarnya dia sama itunya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada saltnya namanya. Jadi ada apa ya namanya itu salt. Itu yang ada kode unik yang di-generate beda. Tapi sebenarnya dia kalau di password verify dia itu sebenarnya sama. Adalah mekanisme encryption-nya itu yang sudah canggih. Nah, ini sama. Ini kalau saya rubah di ini teman-teman. Ini saya copy ya. Tetap sama hasilnya nih. Saya rubah di sini. Nah, coba kita login lagi ya. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tetap sama teman-teman. Tetap berhasil kan? Coba kalau saya rubah dikit aja ya. Ini saya rubah 4, 5, 6 gitu ya. Hashingnya saya rubah dikit aja. Pasti nggak bisa tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, passwordnya keliru teman-teman. Gitu. Jadi ini passwordnya sini sangat-sangat bagus teman-teman. Sudah built-innya database, apa built-innya PHP. Nah, ini sudah bisa. Nah, ini kalau kita mau hilangin tinggal di ini aja. Nah, ini kan tapi ini kan jelek banget ya teman-teman ya loginnya ya. Nah, ini kita kita bisa pakai kita bisa membuat tampilan login ini lebih bagus lagi teman-teman. Kita pakai namanya yang namanya eh, Bootstrap. Nah, kita akan coba biar tampilan website kita itu nggak yang jelek banget gitu. Nah, kita pakai Bootstrap di getbootstrap.com teman-teman. Nah, ini kita download. Ini tampilannya ada example-nya nih teman-teman. Nah, ada apa? Ada eh, doc-nya di sini ya. Nah, ini sudah ada template-templatenya teman-teman. Jadi ini kayak gini loh apa? eh, Tampilan yang Anda bisa buat dengan sebuah Bootstrap teman-teman. Nah, tapi Anda juga bisa pakai ChatGPT sih. Cuman saya akan coba downloadkan manual. Nah, kalau download manual juga bisa, tinggal download ini teman-teman. Kalau Anda juga bisa pakai di Docs. Di Docs ini sudah ada seperti ini teman-teman. Nah, Anda juga bisa langsung pakai CDN-nya. CDN itu berarti bootstrapnya CSS-nya. Kita kasih CSS-nya yang tinggal dikisiin teman-teman. Nah, kalau kita masukkan ini nih, CS-nya di sini ini langsung nanti kita tampilannya tuh pasti langsung langsung lebih menarik gitu. Nah, kalau kita tampilin di sini ya, kita HTML, kita taruh di sini linknya, terus yang JavaScript-nya kita taruh di bawahnya. Nah, sebelum body teman-teman. Jadi kalau CSS naruhnya tuh di antara head, di antara head seperti ini. Kalau JavaScript, JS-nya itu sebelum tutup apa tag body ditutup teman-teman. Jadi di atasnya ini. Nah, ini kalau kita lihat nih tampilannya sudah, nah kan agak beda ya. Tinggal kita itunya. Kemudian kalau kita lihat example, kita lihat di login ya, di login, di sign in. Ini tampilannya seperti ini. Nah, kita mau bikin tampilan seperti ini teman-teman. Biar agak biar agak cakep lah ya. Nah, ini kita bisa niru langsung di sini dengan klik kanan. Terus kita klik inspect element. Kalau kita inspect elemen ini kita ketahuan nih di sini nih. Kayak gini teman-teman. Oh, ini kan ketahuan nih. Nah, kita bisa aja langsung copy di sini. Copy HTML, terus kita taruh di scriptnya kita.
Kan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau kita save, kita lihat ini. Nah, tampilannya langsung beda, teman-teman. Seperti ini. Nah, kita bisa ngopi langsung di sini. Tapi jelek masih ya. Masih perlu ya perlu di custom lah, di custom ulang CSS-nya. Nah, tapi ini pun sudah bagus ini. Tuh, nggak yang itu banget gitu ya. Nah, benar kita sebenarnya juga bisa aja sih merintah ChatGPT ya. Tambahkan CSS dari Bootstrap 5 gitu. Bootstrap 5 di login page. Di login.html agar lebih eh, di Bootstrap 5 agar lebih baik tampilannya. Nah, ini sama dia pakai JS Deliver, teman-teman. Nah, ini. Nah, dia sudah pakai 5.3 ya, teman-teman ya. Sama kayak kita yang pakai tadi, Bootstrap 5 CDN. Cuma dia nggak pakai eh, JavaScript-nya, teman-teman. Nah, kita bisa copy, kita replace-kan di sini, teman-teman. Nah, kita copy aja yang sini. Nah, username sama, oke. Passwordnya sama. Yang penting X-nya juga sama. Method post. Nah, bisa kita di atasnya. Kita save, teman-teman. Coba kita lihat tampilannya. Nah, sudah seperti ini, teman-teman. Mungkin kalau kita mau kasih logo, bisa nih logonya Brawijaya ya umpamanya ya. Kita logo Brawijaya, Universitas Brawijaya. Nah, yang kira-kira nggak pakai ini saya, Mas Brawijaya. Hmm. 180 kali ini. Copy linknya. Kita bisa tambahkan logo di atasnya. Nah, ini kita masukkan sini, teman-teman. Jadi itunya image, teman-teman, apa tagnya tuh image, img ini bagian dari maksudnya image, src ini source. Sebenarnya kita masukkan linknya, link-link dari gambar ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini kan gede banget ya, tapi ya nah, kita bisa kecilkan, teman-teman. Kita bisa kecilkan pakai style, ini CSS-nya ya. Mungkin width-nya kita bikin 100 pixel saja, 100 pixel, terus dikasih tanda upper stroke seperti ini. Kita lihat, oh, terlalu kecil ya. Mungkin 150 lah. Nah, bagaimana kalau kita mau mensenterkan ini, teman-teman? Kita mau mensenterkan ini biar agak tengah ini. Nah, di sini di Bootstrap itu sudah ada kelas-kelasnya. Di, di doc ini kita sudah ada kelas-kelas untuk layouting, seperti untuk eh, centering gitu-gitu ya. Kolom, grid gitu itu sudah ada, teman-teman. Jadi kayak tipografi ini, image mamanya image ya. Kita lihat di sini ini sudah ada semuanya, teman-teman. Kita tinggal cari aja image, responsive image. Nah, ini ada, teman-teman. Kita klik. Nah, dia tuh tampilannya seperti ini. Nah, tinggal kita copy aja. Yang ini, yang kelas ya, teman-teman. Yang paling penting itu kelasnya itu. Nah, tinggal kita kelas. Nah, kalau kita pakai kelas, maka kita nggak perlu pakai style ini. Kita bisa download, saya bisa delete.
Ini kalau untuk centering, ya seperti ini. Nah, load start, load set. Nah, ini. Kalau untuk centering kita pakai MX Auto. Nah, kita ini nih. Kita masukkan ini. Tambahkan di sini. Mari kita lihat, teman-teman. Nah, dia sudah otomatis lock apa? Center ya, teman-teman ya. Lebih cakep ya. Coba kita lihat lagi. Login successful, teman-teman. Nah, gitu. Kalau dari teman-teman ada yang mau udah dicoba di di lokalnya masing-masing. Halo? Teman-teman ada yang udah nyoba yang dari minggu lalu? Mungkin bisa di-share, ditunjukkan ke kita. Siapa yang udah nyoba? Raymond udah nyoba, Raymond? Masih error, Bu. Masih error. Coba, coba. Mungkin bisa di-share. Raymond punya Raymond nanti apa? Pak Minanu bisa bantu lihatkan kira-kira errornya di sebelah mana. Coba. Pak Minanu minta tolong di stop share, nggih. Kita coba Oh, lihat yang dikerja, yang sudah sejauh mana yang udah dicoba sama teman-teman. Silakan coba, Raymond. Atau dari teman-teman yang lain ada yang mau menunjukkan yang sudah dibuat, entah itu sukses ataupun gagal. Oke, oke. Coba Pak, ini kalau di running gimana hasilnya? Errornya seperti apa? sama sih kayaknya itu ya. Ini ini dari itu ya, dari ChatGPT ya. Iya, Pak. Hmm. Nah, ini teman ya, nggak apa coba nanti saya komentari. Gimana waktu di running bisa nggak ini? Disimpan di itunya lok di lokal host-nya. Udah nyoba disimpan di local host-nya, Raymond? Ini pas disimpan muncul kodenya lagi. Di Gimana, Pak? nyimpennya di htdocs Mas, yang di itu loh, yang di SAM, yang di SAM itu di htdocs, di file htdocs, folder htdocs. Oh, SAM saya nggak bisa dipakai, Pak, soalnya. Nggak bisa di-connect gitu. Nggak bisa di start. Iya, Pak. Nah, itu di start dulu seharusnya. Di, apa kalau ada
MySQL yang lama, MySQL yang lama dimatikan dulu, baru SAM-nya di start. Ya, coba di off-kan dulu MySQL-nya. Kan sebelumnya pakai MySQL yang install sendiri itu yang dari Oracle kan. Nah kan kita kemarin kan nyoba lagi install dipakai pakai SAM. Teman-teman yang lain SAM-nya udah bisa? Ada yang udah bisa? Adinda, Adinda udah nyoba SAM? SAM-nya udah bisa jalan? Nah, saya juga masih error-error, Bu. Tapi nanti saya coba sekali lagi coba-coba lagi juga. Yang lain, ada yang berhasil install untuk SAM-nya? Kemarin kan ada yang udah berhasil tuh waktu yang teman terakhir ada yang berhasil tuh. Coba yang udah berhasil kemarin siapa? Oke, berarti ini nanti gini, saya akan buat assignment di Brown ya. Jadi assignment pertamanya adalah teman-teman nanti apa namanya mensubmit screenshot SAM yang sudah berhasil terinstall ya, supaya nanti apa namanya kalau local host-nya belum bisa kan berarti kan yang disampaikan oleh Pak Minanu belum bisa dijalankan toh. Jadi langkah pertama nanti kita tetap lanjut, tapi nanti ada assignment dari saya di Brown. Assignment pertamanya adalah teman-teman men-screenshot SAM dari masing-masing yang sudah bisa dijalankan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi nanti bertahap ya karena kita ada utang 2 kali pertemuan, berarti nanti ada 2 assignment ya. Assignment yang pertama adalah menginstalasi SAM-nya itu. Nah, nanti yang assignment kedua nanti instruksi dari Pak Minanu setelah di akhir kuliah. Oke, Pak Minanu mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Baik teman-teman, ini saya lanjut lagi teman-teman ya. Nah, ini saya share lagi. Nah, ini kita. Nah, setelah berhasil teman-teman, kan tampilan kita jadi seperti ini ya, lebih 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 bisa diterima lah dari sisi tampilan. Nah, ini kalau kita mau eh, menambah kayak ini kan username sama password, tapi di sini kan nggak ada nama, ya kan nggak ada nama pegawainya nih loh, nama pegawainya itu siapa, terus alamatnya, terus data-data pribadi itu nggak ada. Nah, kita bisa tambahkan lagi teman-teman di sini. Nah, jadi kita pakai data user satu table, tapi di table itu tuh nanti untuk banyak data pribadi. Sama kayak yang sudah saya bikin kemarin tuh ya teman-teman ya. Ya kayak di sini kan saya sudah pernah bikin aplikasi yang IRP itu teman-teman. Nah, di sini kan ada buahnya nih di sini di user saya sini. Nah, sini kan ada company ID, ada departemen ID, ada position ID, ada grade ID, grade pegawai ya. Nah, terus ada supervisor, apa superior user ID, maksudnya ini untuk atasannya siapa. Nah, tapi di sini kita akan coba masukkan data eh, tanggal aja apa apa alamat ya, address street, terus city, state, zip, sama apa ya nomor telepon lah kalau minimal email sama email ya. Nah, kita coba di sini. Kita bikin structure, terus kita tambahkan 5 kolom lagi setelah password namanya. Terus kita masukkan
email kita kasih varchar aja 100 panjangnya. Varchar ini string teman-teman. Sebenarnya banyak jenis string di sini. Ada char. Kalau char ini dia fix ya, fix length. Jadi dia kalau dia dipakai atau nggak dipakai, maka database akan memakai memori sebesar itu. Jadi ini nggak ada banyak fungsi sih. Cuman kalau saya lebih cenderung untuk pakai varchar karena apa dia kalau dia nggak dipakai ya dia kosong gitu. Jadi menghemat menghemat kuota ya, menghemat kuota space kalau kita nanti sewa server gitu. Ya kalau cuman datanya sedikit sih nggak pengaruh ya. Tapi kalau datanya sudah banyak itu sangat pengaruh. Terus ada juga banyak sih tiny text, text, medium text, long text. Ya, cuman ini kalau yang ini cuman dia nanti untuk apa indexingnya dia tidak sebagus char dan varchar ini. Terus ada lagi banyak sih ada binary ya ini blob 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 ini kayak kita ngedam gitu ya. Enum set banyak banyak karakter nanti bisa dipelajari sendiri teman-teman. Terus phone ya atau mobile phone lah zaman now. Mobile phone. Mobile phone kita isi varchar aja teman-teman karena kenapa kok varchar kok nggak angka ya karena di kadang-kadang karena kita butuh data kadang-kadang kita orang nulisnya kayak gini teman-teman 081 spasi 336. Nah nanti kalau kita pakai angka kita tulis 081 gini-gini kosongnya hilang teman-teman karena dianggap integer dia sama dia dianggap integer dia hilang kosongnya atau bisa juga 6281 gini teman-teman atau kadang ada yang nyimpannya plus 62. Nah ini kalau dari PHP-nya nggak diolah dulu nanti waktu disimpan hasilnya beda hasil data yang dikirim sama disimpan hasilnya beda. Nah makanya untuk main aman aja untuk awal-awal kita pakai varchar aja jadi mau dikasih plus mau dikasih 081 mengi 081 332 lah ada stripnya gini ada pemisahnya dia nggak masalah kita kasih 100. Nah kita kasih alamat ya distrik terus address city Bistin apa ya street state terus provinsi ya nah kita varchar 100 saja kalau street ini panjang kali ya teman-teman ya kita kasih 300 teman-teman 100 saja nah ini kita lihat tampilnya jadi seperti ini nah teman-teman seperti ini nah sekarang kita eh, bikin eh, tampilan langsung redirect teman-teman kita login kita sudah bisa kemudian kita buat script lagi teman-teman untuk mengedit data nah mengedit data berarti kita menampilkan data dari mana ini dari emailnya ini dari email dari mobile phone oh ya ada yang keliru teman-teman namanya belum ada kita tambahkan lagi ya satu aja setelah password ya full name nah ya salah. Nah, teman-teman mungkin kalau masih baru pakai ChatGPT itu bisa teman-teman. Cuman ChatGPT itu kadang-kadang juga nggak bisa dieksekusi. Nah, itulah gunanya kita apa? Eh, ya apa ya? Untuk membantu kita membuat program sederhana di awal tuh kita bisa pakai ChatGPT. Tapi untuk next next levelnya ya kita harus edit sendiri tampilannya. Apa? Kita harus tahu lah pakai Bootstrap atau pakai apa. Terus nanti cara
centeringnya gitu-gitu. Centeringnya itu kita pakai kita pakai docknya, pakai apa sudah di Bootstrap ini sudah sangat lengkap sekali teman-teman. Dia Anda nggak perlu apa lebih dari cukup untuk membuat aplikasi yang kompleks pun cukup. Di sini sudah ada dan di sana juga ada template-template yang bagus seperti ini ya contohnya. Ini semua pakai Bootstrap teman-teman. Kayak tampilan ini nih. Kita contoh nih. Contoh. Nah, ini kita ini ya. Nah, ini pakai Bootstrap semua teman-teman. Nah, jadi teman-teman tuh bisa bikin e-commerce sendiri kalau mau. Kalau bisa me- menggenerate coding yang bagus, terus bisa marketing teman-teman. Lalu membuat dan menjual itu sebenarnya dua hal yang berbeda teman-teman. Nah, ini pakai Bootstrap semua teman-teman ini. Nah, ini pakai Bootstrap semua. Jadi kita tinggal beli aja. Harganya sekitar $40. Ya, betul 49. Ya, $40 lah. Nah, ada yang 39. Rata-rata segitu ya. 39, 49. Nah, ini kita sudah angka, kita isi 100. Nah, nah kita edit dulu di sini teman-teman. Kita edit. Nah, namanya ini adminnya ini adalah Agus Satriono namanya. Nah, emailnya ini Agus email namanya. Ceritanya mungkin Jalan Soekarno-Hatta ya. Soekarno-Hatta. Tamalah. Isinya kita isi Jawa Timur. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah ada emailnya di sini. Kalau kita mau ngedit langsung langsung bisa di sini teman-teman. Karena di sini sudah ada eh, apa namanya ini ID-nya apa eh, primary ID. Jadi kalau kita nggak ada primary ID kita nggak bisa edit langsung. Semuanya nih Agus Agus Raharjo kita bisa langsung rubah di sini. Nah, dan apa hasil perubahannya ini skripnya ini itu ditampilkan di sini teman-teman. Nah, kelihatan enak kan Pak pakai PHP Martin itu enaknya di sini teman-teman. Jadi update user set full name Agus Raharjo where user ID sama dengan satu karena user ID-nya sama dengan satu. Jadi ini yang jadi eh, primary ID-nya di sini nih teman-teman. Nah, ID-nya di sini nih. Nah, kalau mau ngasih primary ID itu pakai ini teman-teman. Di more primary. Nah, ini kalian sudah primary dia nggak bisa diklik lagi. Nah, sekarang kita kembali ke ChatGPT teman-teman. Kita gunakan ini aja untuk memudahkan kita membuat ya. Sekarang kita perintahkan dia untuk eh, menarik data dan menampilkan dalam HTML gitu ya. Eh, buat PHP data, langsung aja ya. Tarik data dari data pakai PHP MySQL. Tarik data dari script data dari data di atas. Buat script gitu ya. Buat script untuk tarik data pakai PHP
Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, dia pakai for each. Nah, ini kan dia connect lagi teman-teman ya. Nah, ini biar kita nggak rubah-rubah. Nah, kita nanti kita edit. Kita kita apa ya? Koneksinya ini kita pisahkan. Biar kan nanti kita pakai user PHP nih. Nah, kita pertama kita copy paste aja apa yang ada. Tapi nanti kita biar nggak tiap script koneksi file sendiri-sendiri kan di sini sudah ada koneksi nih. Terus di sini yang di login PHP ini juga ada koneksi lagi. Nanti kalau kita sudah scriptnya banyak, koneksinya banyak, terus kalau kita ngerubah satu harus ngerubah semua. Nah, ini kita nggak perlu teman-teman. Nanti kita pakai include aja. Nah, tapi untuk awal-awal ya kita masih belajar, kita pakai yang apa aja yang ditampilkan kita simpan aja. Ini sebenarnya sudah ada ya di sini. Ini kan sama persis dengan yang di sini ya teman-teman. Nah, ini kita save. Kita klik user. Apa ya? Show user gitu ya. Show user. Kita save teman-teman. Nah, ini kita rubah passwordnya, kita sesuaikan. Nah, kita sini. Nah, ini kan login PHP teman-teman. Nah, kita rubah aja disesuaikan di sini. Show user atau user aja ya biar ini aja biar nggak terlalu panjang. Nah, kita tinggal user terus di sini teman-teman. Nah, oh sorry, PHP-nya nggak ada. Nah, ini teman-teman. Sudah bisa teman-teman. Nah, tapi terus kita pisah lagi teman-teman di sini. Kita bikin koneksi ya, bikin koneksi teman-teman kita duplicate aja. In database-nya di sini. Koneksinya di situ teman-teman. Nah, kita buka di sama sorry. Kita buka user sama database. Nah, database-nya ini untuk semuanya kita giniin. Nah, yang ini kita hapus, teman-teman. Ini kita hapus. Nah, kita include, teman-teman. Include. Include, terus dimasukkan di sini, teman-teman. Database.php. Nah, di sini. Jadi perintah ini tuh, teman, include ini tuh kita menginclude file database ini .php. Jadi kita nggak perlu merubah. Kalau nanti kita sudah punya banyak file kan, kalau ada perubahan settingan database nanti kita ngerubah di semua file itu teman-teman. Kan pasti akan nggak nggak efektif ya dan nggak hemat waktu juga nggak dari sisi manajemen file juga jadi jelek. Jadi nggak baik lah untuk kalau sudah kerja tim seperti itu. Nah, kita bisa pakai include database sama juga di sini juga bisa kita delete. Kita bisa include database.php. Kita bisa coba nanti tesnya. Bisa nggak koneksinya. Nah, seperti ini. Oh, ini nggak bisa. Nah, ada yang error nih. Ada yang keliru. Oh, ini bukan include, teman-teman. Include. Nah, ini. Include database.php. Oh, sorry, teman-teman. Ini ada yang keliru. Ah, ini di sini, teman-teman.
Nah, gitu kan? Dia tetap sama teman-teman. Waktu kita bikin pakai login pun juga dia sama, dia tetap tetap bisa login. Nah, coba ya. Admin, terus kita di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin successful. Itu. Nah, ini kalau Sublime Text ini memang kurang bagus teman-teman untuk auto auto apa ya? Auto include-nya apa auto suggest-nya kurang bagus. Nah, biasanya saya pakai PHP Storm. Ini tuh lebih bagus lagi, tapi teman-teman bisa pakai eh, Visual Code Studio. Nah, ini kalau pakai PHP Storm bisa teman-teman. Tinggal new project, terus kita fill location-nya, terus kita pilih demo namanya, terus public, terus open, terus create from existing source. Nah, seperti ini teman-teman. Ini lebih enak lagi teman-teman. Jadi kita pakai ini, tapi teman-teman bisa pakai eh, apa ya? Bisa pakai Visual Studio Code kalau di Windows. Nah, bagusnya PHP Storm ini teman-teman, dia tuh bisa ngasih gratis untuk pelajar dan mahasiswa. Nah, teman-teman bisa pakai itu. Nanti tapi daftarnya harus pakai email UB ya. Nah, tapi jangan diabus teman-teman. Sebenarnya ada beberapa project itu yang orang jual beli email kampus, akhirnya beberapa kampus di Indonesia nggak boleh apa pakai software gratis gitu. Seharusnya bisa gratis karena banyak yang mengabus, jadinya ya seperti itu nggak boleh walaupun pakai email kampus. Nah, ini bisa teman pakai itu. Nah, ini sangat enak teman-teman kalau di sini. Namanya kalau kita, nah ini kita login ya. Nah, ini kita connection close. Oh, ini kok usah di close aja nih connectionnya ini. Statement nggak usah di close connectionnya ini. Nah, ini kalau kita mau setelah kita login di forward ke mana? Setelah kita login ternyata kita kalau berhasil di forward ke halaman login. Nah, kita bisa redirect. Nah, di redirect. HTTP redirect teman-teman. Atau forward. Nah, di redirect. Di redirect ke eh, kemana? Ke tempat lain teman-teman. Nah, kalau di saya biasanya saya sudah bikin script seperti ini teman-teman. Nah, project saya yang di ERP teman-teman seperti ini. Sorry, new window. Nah, biasanya saya sudah pakai kelas-kelas itu, kelas-kelas di header location seperti ini teman-teman di ya ini kan komplek ya ini. Jadi pakai kalau redirect home kita bikin sudah kita tentukan ininya. Kalau lokasinya seperti ini. Nah, kita bisa pakai copy aja. Kita bisa pakai yang ini aja teman. Buat contoh aja, kita nggak perlu bikin baru. Nah, kalau kita mau redirect, kita tinggal taruh ini teman-teman. Dan kita delete biar nggak mengeksekusi script di bawahnya. Ini kita delete aja. Lesson user.php. Kita coba ya. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini langsung di forward ke sini teman-teman. Tapi kalau gagal, namanya gagal kita redirect lagi ke anu, teman-teman, ke halaman halaman login lagi ya. Ini kan kalau password verify, ini kan kalau sukses di redirect sini, kalau gagal, nah kita redirect lagi ke index.php. Nah, ini kita itu teman-teman.
Apa ya, kita kasih password keliru. Nah, dia balik lagi ke sini teman-teman. Jadi kalau berhasil, password kan di sini. Ada yang ditanyakan teman-teman? Halo? Gimana, bisa diikuti nggak teman-teman ini? Jadi ini live coding jadinya. Nggak Jadi saya apa-apa. ngasih. Kan apa, untuk perkuliahan hari ini saya record, jadi nanti teman-teman bisa menonton kembali gitu kalau ada kesulitan nanti waktu pengerjaan tugasnya ya. Oke. Silakan Pak Minano, bisa dilanjutkan. Tadi kan ada tambahan kolom-kolomnya ya, tabel-tabel, nama, address, dan sebagainya. Nah, itu untuk mengisikannya Oh ya. seperti apa? Monggo Pak. Nah, teman-teman nanti kan kita narik data ya. Select ID username. Tapi kalau kita mau narik semua, nah kita delete aja yang ini teman-teman. Nah, karena tadi kan gini ya. Ini kan kita select ID username from user. Nah, ini kalau kita mau narik semua tinggal kasih bintang aja. Paling enak tuh paling bintang itu paling enak. Tapi ini sangat kotor ya. Maksudnya kotor tuh dalam praktek coding di dunia nyata nggak boleh dipakai teman-teman seperti ini bintang. Jadi menarik semua data tuh nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau kita masih belajar untuk gampang-gampangan kita pakai bintang seperti ini. Bintang itu maksudnya semua ditarik ya. Tapi dalam nanti kalau teman-teman sudah profesional, sudah bikin software nggak boleh ya. Kalau kita mau narik data username ya username aja, ID username terus full name gitu ya. Full name ini satu-satu dipanggil. Jadi ya ada yang dipanggil, ada yang nggak perlu gitu. Itu bagus untuk keamanan data dan untuk menghemat memori. Jadi kalau sudah kita production itu menghemat memori itu penting sekali karena kita hitungannya sudah kita nggak pakai sendiri, terus yang pakai sudah orang banyak. Jadi kalau kita harus menghemat resource karena resource itu juga berhubungan dengan uang, dengan biaya sewa server teman-teman. Jadi kalau bisa hemat harus dihemat resource itu, gitu. Nah kita pakai kalau kita mau narik semua ya kita pakai bintang aja untuk belajar. Nah ini sini teman-teman. Kalau kita mau menampilkan sini kan datanya ditarik from user ya, hasilnya disimpan di result ya. Nah, di result nanti kan di apa ya di ituin di while-nya di sini ini resultnya ditampilkan di sini apa di loop di sini while row fetch assoc ya. Jadi di fetch association berarti array. Ini array asosiasi itu maksudnya array. Nah, nanti ditampilkan di sini satu satu sampai n while. Nanti kalau kita mau nampilkan nama namanya nama nama usernya ya, kita tampilkan saja full name di sini. Nah, kalau kita mau nampilkan email, nah ini email sini. Terus kalau kita mau nampilkan mobile phone tadi apa ya? Kita lihat di sininya. Oh ya, mobile phone. Mobile phone. Nah, kita terus sini teman-teman. Nah, ini full name, nama lengkap ya. Terus headernya ini. Jadi ini headernya teman-teman di sini ini T head ini header dia akan tampil di sini teman-teman. Sorry, di mana tadi? Di sini teman-teman. Ininya dia teman-teman. Ini ini headernya. Nah, datanya di sini. Nanti saya bikin agak banyak biar terus apa ya? Email, terus nomor handphone ya. Kita refresh teman-teman. Nah, kan? Gitu ya. Kalau kita di sini punya dua, ya kita insert lagi ya teman-teman ya. Insert sini. Ini kosongin bisa nih. Ini karena kan pakai integer.
Nah, di sini ada auto increment teman-teman. Nah, ada keterangan auto increment. Jadi kalau kita insert data, ini otomatis diisi oleh database, oleh sistem, nambah jadi 2 gitu. Nah, terus ini admin ini user ya, penjualan namanya. Passwordnya kita kosongin aja dulu teman-teman. Full name namanya. Nah, emailnya. Kita simpan. Kalau kita lihat sudah masuk. Ini kalau kita lihat di sini ada 2. Nah, ya kan? Nah, teman-teman. Itu aja tampilannya. Apa enak banget sebenarnya HTML ini. Bikin aplikasi itu sederhana, enak teman-teman. Nah, kalau kita mau rubah ini ya, ini kan warnanya hitam nih. Kita mau rubah biru namanya. Kita mau rubah biru ya, kita tinggal di sini teman-teman. Table dark. Nah, dari mana sih table dark ini? Table bordered, table striped. Nah, itu bisa dilihatnya dari sini teman-teman. Di doc, di get bootstrap ya. Kita cari table. Konten. Nah, ini teman-teman, table. Nah, di sini teman-teman. Table sini sudah ada kelas-kelasnya nih. Table, nah, ada default, ada dark, ya kan? Coba table primary, coba kita lihat ya. Kita copy, kita rubah dari sini. Ini tampilannya beda teman-teman. Ya kan? Enak nih. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya template, kita tinggal apa ya? Itu aja template itu aja yang kita kita kuasai templatenya, kita bisa membuat banyak banyak tampilan, banyak variasi. Jadi sampai nggak tergantung apa imajinasi Anda nanti. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, namanya ini tabel sukses triplet di sini sih, teman-teman. Nah, ini semuanya nanti teman-teman tinggal mempelajari di sini. Nah, tabel aktif ini. Kalau kita kelasnya kita kasih salah satunya aktif ini ya. Nah, kita di sini kelasnya nih. ID-nya aktif ya, tabel aktif. Ini tambahnya beda. Nah, bedanya beda ya teman-teman ya. Stylenya beda. Kalau kita warnanya juga bisa di sini. Jadi intinya banyak lah hal-hal yang bisa Anda kerjakan dengan ini tabel small, tabel dark, nah, banyak di sini. Oke. Pak Winano, ngapunten. Itu Ya, tadi kita sudah nyoba login-nya menggunakan admin. Tadi kan kita sudah nambahkan 1 username. Nah, kalau username-nya itu tadi login, kira-kira tampilannya seperti apa ya, Pak? username-nya tadi login. Mm. Atau itu belum dibuatkan user? Oh, belum, Oh, belum. belum. Ini, jadi ini untuk apa ya? Untuk software sederhana untuk menampilkan oh kayak gini loh bikin software itu sederhana, segampang ini bikin software itu, gitu. Oke. Dengan bantuan apa Bootstrap dengan ChatGPT. Nah ya, tapi tetap nanti teman-teman harus belajar ya, maksudnya jangan mengandalkan ChatGPT kayak tadi miliknya teman tadi kan eh, bagus bisa login tapi itu dia nggak pakai itu parameter. Jadi kalau nggak pakai parameter itu bisa di hacking database-nya pakai SQL injection teman-teman. SQL injection. Jadi apa ya? Orang yang seharusnya nggak tahu password bisa login karena diakalin. Skripnya itu diakalin teman-teman. Skripnya itu di sini. Skripnya ini diakalin di sini. Nah, ini kan. Yang tadi kan ada teman yang gini ya, username-nya kayak gini. Langsung diketik di sini username ini ya. Nah, ini nggak boleh teman-teman kayak gini-gini. Jadi data dari sini
langsung dilempar ke sini. Ya ini nggak boleh teman-teman. Ya bisa aja sebenarnya bisa aja. Tapi dari sisi keamanan nggak boleh. Tadi ada yang tadi di share teman-teman tuh ada yang siapa temannya tadi itu kan pakai itu. Nah itu bisa di SQL injection itu bisa dibobol. Nah, kalau kalau ini kan nggak bisa teman-teman. Kan data dari sini tidak dilempar langsung ke sini teman-teman. Tapi ini cuma diwakili pada tanda 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 apa ya tanda kurung tanda tanya ya. Nah tanda tanya ini baru diwakili sama di pin parameter di sini username gitu. Dan nanti kalau ada tanda kurung lagi, n apa gitu ya. Ini, nah nanti kita bikin lagi di sini, pin parameter lagi, yang kedua gitu, apa gitu. Ada yang ditanyakan dulu teman-teman. Ini udah jam 9 lebih siapnya ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mungkin langsung ini aja Pak Minano, kita coba kasih tugas ke teman-teman gitu ya, Oh biar iya. mereka sebagai sarana mereka untuk praktek juga. Nah, kira-kira Pak Minano bisa memberikan penugasan mungkin terkait apa yang sudah disampaikan selama 2 pertemuan terakhir kemarin? Ya, tugasnya sih menurut saya tinggal menduplikasi ini aja sih, Bu Evelyn. Jadi tugas saya pengennya teman-teman bisa bikin login, terus hasil loginnya itu kalau berhasil dilempar ke kayak ini ke sini gitu loh. Kalau ini kan tadi kan teman-teman kan, nah ini kan kalau saya login gagal ya saya isi sembarang ya. Nah dia tidak dilarikan ke username gitu ya. Tapi kalau saya login, terus saya isi sesuai itunya. Nah di sini teman-teman. Nah nanti teman-teman bikin aplikasi yang sama seperti ini tapi dengan dengan caranya teman-teman sendiri karena kan eh, aplikasi yang sama itu bisa dibikin dengan banyak cara. Tampilan yang sama itu bisa dibikin dengan banyak cara. Teman-teman nanti bisa pakai ChatGPT. Nah, tapi kan yang menjadi penilaian nanti itu bisa dieksekusi apa enggak, teman-teman. Nah, bisa bisa dieksekusi apa enggak tugasnya. Nah, nanti teman-teman pakai terserah mau pakai pakai ChatGPT atau mau copy paste dari eh, website lain. Intinya teman-teman harus bisa memastikan bahwa oh ini skrip bisa dipakai dan bisa berjalan gitu. Nah, itu. Nanti tugasnya itu bikin skrip login seperti ini. Login terus kalau berhasil dilempar ke tampilan lain ya. Kalau gagal kembali lagi ke halaman login gitu teman-teman. Gitu aja. Bikin itu terus nanti penilaian dari saya apakah berhasil apa tidak berhasil gitu aja teman-teman. Kalau berhasil login ya nanti dapat nilai. Kalau nggak nggak berhasil ya nggak dapat nilai atau mungkin dapat nilai tapi mungkin tidak tidak seperti yang berhasil ya. Nanti saya cek oh ini berhasil. Karena kan saya bisa bisa lihat ya dengan kalau sudah terbiasa kan saya bisa lihat oh ini login ini bisa nggak tanpa perlu saya tes di tempat saya sih seharusnya bisa saya cek gitu teman-teman. Jadi tugasnya teman-teman itu aja bikin program yang sama persis dengan ini. Terserah teman-teman mau pakai apa, ya caranya seperti apa, bisa pakai ChatGPT juga bisa. Karena kan ChatGPT pun eh, pertanyaan yang sama mungkin responnya bisa beda. Jadi nanti teman-teman pasti tiap mahasiswa tuh hasilnya beda-beda tuh. Nah, dan nanti tugas saya adalah memastikan oh ini bisa nggak gitu. Ini berjalan nggak ini. Gitu teman-teman. Jadi bikin login page, login kalau berhasil dilempar ke halaman lain. Halaman lainnya eh, boleh menampilkan data yang seperti ini atau halaman kosong pun nggak masalah. Yang penting ada tulisannya teman-teman. Jangan kosong blank. Terserah apakah datanya itu ngambil data dari database atau eh, cuman tulisan biasa yang lain. Yang penting halaman lain. Nah nanti nantinya di email ke alamat saya. Di alamat saya apa gimana Bu Evelyn? Nanti kami ada Brown, Pak. Jadi nanti mungkin Oh saya ya, untuk kasih akses ke Pak Minano ya. Berarti Hmm. nanti pengumpulan tugasnya dalam bentuk zip gitu ya, Pak? Atau gimana, Pak? Iya betul. Dalam bentuk zip, Nanti dalam yang bentuk di zip. zip filenya adalah Filenya ya itu PHP. file PHP-nya itu ya. File PHP, file PHP-nya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini.
Oke. Iya, jadi minimal minimal ada tiga ya. Jadi ya login, ya kan indeks, login sama halaman lagi untuk eh, hasil setelah login. Nah, kalau berhasil login dilempar ke halaman ini gitu. Kalau gagal kembali ke sini gitu. Oke. Jadi minimal ada tiga file ya. Minimal ada tiga file. Jadi antara halaman login seperti ini, terus script untuk login, script yang menghandle login itu, terus halaman untuk setelah setelah login gitu. Oke. Oke, baik Pak Minanu. Terima kasih, nanti saya buatkan perintah tugasnya nggih, maksudnya petunjuk tugasnya untuk teman-teman. Nanti mungkin supaya lebih efisien, tugasnya dibuat secara berkelompok saja ya Pak ya. Jadi satu kelompok mungkin isinya 3 sampai 4 orang sehingga Boleh. Boleh. tidak terlalu berat gitu. Kalau individu Oh iya, mungkin iya. terlalu memberatkan buat teman-teman. Oke. Gitu Oke, ya. oke. Heeh. Lalu untuk pengumpulannya, mengingat 2 minggu depan itu teman-teman sudah UAS gitu ya. Mungkin kita kasih waktu 3 minggu gitu ya Pak, atau Iya, boleh. 3 minggu berarti mungkin nanti pengumpulannya tanggal 23 aja ya adik-adik ya. Kan 23 hari Senin atau gimana? Karena terakhir pengumpulan nilai itu kami harus kumpulkan nilainya itu sekitar tanggal sebentar saya cek kalender akademik dulu nggih. Batas akhir pengumuman 27 Juni. Batas akhirnya adalah 27 Juni. Berarti kita kasih waktu sampai ini nggih. Pengumpulannya paling nggak tanggal 24 Juni ya teman-teman ya, maksimal di Bro. Nanti saya setting pengumpulannya 24 Juni. Lalu pembagian kelompoknya nanti akan saya bagi juga, satu kelompok berisi 3 sampai 4 orang. Jadi sekitar nanti kita punya 10 kelompok untuk kelas ini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Ibu, saya mau Ya, tanya. ya silakan. Kemarin tuh kan udah dicoba waktu pas tatap muka, itu Hmm, saya nggak bisa login ke localhost PHP-nya itu, Bu. tidak bisa login ke localhost-nya PHP. Ya. Nggak bisanya karena nggak tahu. Nggak tahu, cuman waktu kemarin tuh udah sempat bilang juga ke bapaknya. Hmm. Terus katanya emang, apa namanya, emang harus di otak-atiknya kayak terlalu dalam gitu loh, Bu. Oh, dia takutnya. Yang pakai Mac ya itu ya? Iya, Pak. Oh iya, pakai Mac ya. Itu gimana Pak solusinya Pak? Kalau pakai Mac sih sebenarnya lebih enak sebenarnya. Ya emang harus diutak-atik sih. Sebenarnya itu eh, crash dengan MySQL-nya yang sebelumnya. Jadi MySQL yang sebelumnya itu harus di-delete dulu. Yang instalan MySQL yang dulu dari Oracle itu di-delete dulu, di-uninstall, terus baru di-start di SAM-nya itu, Mbak. Jadi nggak perlu aplikasi MySQL-nya itu ya. Jadi cuman di startnya dari PHP-nya aja. Iya, SAM-nya maksudnya ya. Iya, iya. Dari SAM. Karena di Oke. SAM itu sudah ada MariaDB. Sebenarnya MariaDB dan MySQL itu memang eh, MySQL dan MariaDB itu adalah eh, satu satu apa ya, identik, database yang identik. Makanya dia beda beda perusahaan, beda tapi dia itu identik. Makanya dia nge-crash gitu. Karena kan dulu kan yang bikin MariaDB sama yang bikin MySQL itu dulu orang yang sama. Nah, cuman karena berjalannya waktu, MySQL ini dijual ke Oracle, terus yang pembikinnya MySQL ini bikin lagi namanya MariaDB. Nah, sekarang nih orang-orang pada lari ke MariaDB. Karena MariaDB kan dia open source, lebih lebih terbuka gitu. Makanya dia crash itu. Jadi yang MySQL yang sebelumnya di delete, di uninstall, kan gampang ya. Kalau di Mac kan tinggal di move to trash ya. Nanti di move to trash, nanti di restart dulu, terus coba di start lagi di SAM-nya itu. Oke.
Coba dulu ya, Dek ya. Itu sudah dilakukan yang diinstruksikan sama Pak Minano itu? Udah coba dilakukan? Belum, karena waktu itu masih belum, karena waktu itu ya. Oke, dicoba dulu ya. Itu masih banyak Kalaupun kegiatan. misalkan nanti masih belum bisa, kan ini nanti tugasnya dikerjakan secara berkelompok ya. Kalau punya punya Nur ndak bisa, nanti ada teman lain nanti yang laptopnya bisa dipakai gitu, siapa tahu bisa. Itu ya. Untuk sementara seperti itu. Oke, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang lain? Cukup? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Pak Minanu atas partisipasinya mengisi perkuliahan kami selama 3 kali pertemuan. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini, mungkin kita bisa ambil foto bareng deh, Pak Minanu, foto screenshot sebagai dokumentasi kegiatan kita. Mohon Bisa stop share ini ya? ya, silakan di stop share dulu. Ya, oke, teman-teman mahasiswa mungkin berkenan untuk on cam ya. Kita ambil foto bareng-bareng di sini. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Minano. Penyampaian materi yang sangat bermanfaat untuk kami, nggih, untuk meningkatkan skill teman-teman, memperkenalkan PHP dan sebagainya. Terima kasih Pak Minano, semoga berkenan nanti jika kami undang kembali di kesempatan yang lain, nggih. Iya. Nggih. Monggo Pak Minano kalau ada kesibukan lain bisa leave duluan. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya tutup untuk sesi pertemuan hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal nanti terkait UAS ya. Jadi untuk UAS-nya, materi yang disampaikan adalah materi dari saya dan juga beberapa mungkin materi dari Pak Minanu, seperti itu. Sifat UAS-nya saya tawarkan mau close book atau open resume? Open resume, Bu. Open resume. Oke, berarti yang lain gimana? Mau close book apa open resume? Open Open resume, resume Bu. ya. Oke, baik. Jadi nanti materinya adalah open resume. Sifat ujiannya adalah open resume. Nanti silakan teman-teman boleh menyiapkan resume sebanyak 1 halaman A4 gitu ya. Berarti nanti materi dari saya, materinya nanti yang diujikan itu pokoknya materi yang setelah UTS ya teman-teman ya. Coba saya cek kembali di berpresensi materi setelah UTS berarti tentang key ya. Key, kemudian ringkasan menggunakan klausa, hak asasi user, lalu materi dari Pak Minanu yang berkaitan dengan konsep backend, frontend, full stack, kemudian pengembangan database yang berbasis web menggunakan PHP. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait teknis UAS nanti? Apakah sudah cukup jelas? Jelas? Nah, nanti berarti untuk assignment yang kedua itu adalah assignment dari Pak Minano tadi ya. Teman-teman coba menduplikasi tadi yang sudah didemonstrasikan oleh Pak Minano. Kebetulan ini saya record ya.